Pengaruh Kiai terhadap masyarakat Madura melampaui institusi-institusi kepemimpinan lainnya. Dalam berbagai urusan umat, Kiai menjadi tempat mengadu layaknya seperti konsultan yang mengurus masalah agama, keluarga, bercocok tanam, konflik sosial, karir politik, dan problema kehidupan lainnya. Kepatuhan yang ekstrim dari orang Madura kepada Kiai sampai pada tahap ketidakberanian mengoreksi sikap dan tindakan Kiai, meskipun kadang itu nyata-nyata menyalahi norma dan aturan agama. Kesalahan Kiai atau lora, sebutan bagi putra Kiai, bagi sebagian masyarakat Madura dipandang sebagai sikap yang harus dibiarkan karena hal itu berada di luar nalar masyarakat biasa atau orang kene atau bungkalaten. Terhadap perilaku dan tindakan menyimpang ini, orang Madura biasa menyebutnya dengan istilah helap. Ujaran yang seringkali terlontar ketika kita melihat tingkah laku Kiai atau keturunan Kiai yang keluar dari norma dan aturan agama, misalnya helap tak keneng tero, atau kelasnya berbeda dengan kita dan tidak boleh ditiru. Sikap memaafkan orang Madura terhadap tindakan Kiai atau keturunan Kiai menunjukkan betapa tingginya penghormatan orang Madura terhadap Kiai. Kiai dipandang tidak hanya sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi, namun juga harus mempunyai garis nasab kekiaian yang dianggap lebih tinggi statusnya dari masyarakat pada umumnya. Di Madura, nasab kekiaian dilestarikan dengan dibentuknya ikatan keluarga yang biasanya disebut dengan kompolan kekerabatan atau kompolan bani. Tujuan utama kompolan bani adalah sebagai media silaturahmi, menjalin hubungan kekerabatan dan menyatukan sanak keluarga yang masih berserakan dan belum tercantum secara resmi dalam buku besar keluarga atau bani. Keanggotaan kompolan bani ini bersifat eksklusif, artinya hanya orang-orang yang memiliki pertalian darah yang bisa masuk ke dalam kompolan bani. Meskipun belakangan ada klaim dari beberapa aktivis bani yang menyatakan bahwa kompolan bani terbuka untuk siapapun yang memiliki hubungan emosional kesantrian. Namun tetap saja keberadaannya di dalam kompolan bani menjadi kelas nomor 2 setelah orang-orang yang memiliki pertalian darah. Hubungan persaudaraan atau pertalian darah ini bisa terwujud karena di Madura sendiri memiliki prinsip kuat bahwa 7 keturunan itu masih memiliki hubungan persaudaraan yang kuat. Ada ungkapan yang selalu dijadikan prinsip bagi orang Madura, terutama di kalangan kiai dan ulama di Madura, bahwa ittihadud dima bisittatil abha, pertalian darah itu sampai 7 keturunan. Kompolan bani di Madura cukup banyak jumlahnya, bahkan tidak bisa dipastikan berapa jumlah pastinya, karena setiap tahun selalu bermunculan kompolan-kompolan bani baru di berbagai daerah. Kompolan bani ini lahir karena adanya seorang tokoh yang menjadi publik figur di suatu daerah tertentu dan dianggap memiliki karomah hingga tingkatan waliullah. Tokoh tersebut memiliki peran yang cukup penting dalam membina dan membimbing keagamaan masyarakat setempat pada masanya, baik melalui pengajian ataupun melalui pendidikan agama yang didirikannya, seperti musola, madrasah, pondok pesantren, ataupun dalam bentuk pendidikan keagamaan lainnya di tengah-tengah masyarakat.
Ciri keberagaman masyarakat Madura adalah kepatuhan pada sosok kiai sebagai guru agama, juga sebagai pembimbing spiritual. Kepatuhan orang Madura terhadap kiai ditunjukkan dengan selalu menjaga jalinan silaturahmi guru murid dalam bentuk acabis atau nyabis. Istilah ini semacam konsultasi atau sowan ke guru sebagai tokoh spiritual. Dalam konteks ini, posisi guru lebih mengerucut pada posisi kiai, di mana dalam struktur pemikiran masyarakat Madura, dia menempati posisi penting, bahkan hingga batas tertentu. Mereka menjadi semacam rezim penguasa atas masyarakat Madura, sekaligus menjadi rujukan perilaku masyarakat. Kalau kiai melarang, masyarakat Madura akan mematuhinya dengan sangat rigid. Sebaliknya, kalau kiai menyetujui sesuatu atau bahkan menyuruh, masyarakat Madura akan melaksanakannya tanpa berpikir panjang tentang untung ruginya. Bagi orang Madura, kiai merupakan segala-galanya karena menjadi tumpuan segala persoalan yang dihadapi masyarakat. Kiai tempat untuk meminta nasihat dan solusi atas segala persoalan dan kesulitan hidup yang mereka hadapi. Selain iman, dalam bidang ubudiyah, tidak jarang kiai meminta kehadirannya untuk menyelesaikan problem yang menimpa masyarakat. Memberi ceramah agama, dimintakan doa keselamatan dan untuk mengobati orang sakit. Kadang dimintai sekep atau pusaka untuk melariskan dagangan dan menyukseskan usaha bertani. Melalui karisma yang melekat terhadapnya, kiai dan pesantren menjadi multifungsi. Dengan peranannya tersebut, kiai tidak hanya sebagai tokoh agama dan pesantren bukan hanya lembaga pendidikan ansih. Bentuk penghormatan yang tinggi yang dimunculkan atau diperlihatkan oleh orang Madura terhadap kiai juga bisa dilihat dalam tradisi acabis kepada kiai. Di Madura, tradisi bertamu atau berkunjung kepada seorang kiai dikenal dengan istilah acabis. Orang Madura bertamu kepada kiai biasanya membawa panyabis yang dalam ungkapan populer disebut dengan istilah salaman keteng, yakni jabatan tangan antara orang Madura dengan kiai. Orang Madura selalu menyelipkan uang di tangannya kepada tangan tokoh panutannya sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas sesuatu yang dimintanya kepada sang tokoh. Ungkapan lain yang populer dan hampir menjadi sinonim dari istilah salaman keteng adalah salam tempel. Karakter pesantren dan kiai menjadi dasar Islam santri di Madura. Mereka masih tetap mempertahankan nilai-nilai sakral agama. Ini bisa dibuktikan dengan kuatnya pengaruh pesantren dan kiai dalam urusan agama dan duniawi. Masyarakat Madura meyakini bahwa syariat Islam sangat penting dan perlu diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan mereka. Namun, seperti Islam di wilayah lain di Indonesia, Islam di Madura juga sangat dipengaruhi oleh tasawuf dan budaya lokal. Pengaruh tasawuf di Madura direpresentasikan dengan adanya tarekat yang tidak lain merupakan amalan dari tasawuf. Tarekat mempunyai peran yang sangat penting di dalam masyarakat Madura. Ada 3 tarekat yang masyhur di kalangan masyarakat Madura, yaitu tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan tarekat Tijaniyah. Selain 3 tarekat di atas, menurut Van Brunissen, terdapat tarekat lain yang berkembang di Madura seperti tarekat Syattariyah dengan gagasan-gagasan mistisnya dan tarekat Sammaniyah dengan pertunjukan rateb dan sammannya. Relasi antara kiai dan santri
yang secara keseluruhan dimaknai oleh kesadaran religius sebagai produk dari proses islamisasi yang berinteraksi dengan kompleksitas elemen-elemen sosiokultural seperti penghormatan terhadap status sosial dan hubungan darah, telah membawa akibat pada peran sosial kiai sehingga memiliki karisma yang besar dan berlaku turun-temurun. Hal ini selanjutnya berakibat pada semakin kuatnya posisi kiai dalam struktur kehidupan sosial di Madura. Struktur kehidupan yang demikian menjadi penyebab lahirnya kekuasaan kiai yang sedemikian rupa sehingga menjadi kekuasaan yang absolut dan tertutup.